Baiklah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan pembiakan tanaman. Adapun materi yang akan dijelaskan yang pertama itu penyiapan bahan tanam, penyiapan tempat persemaian, penyiapan media tanam, perlakuan khusus, yang terakhir adalah pembiakan tanaman secara generatif. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama, penyiapan bahan tanam. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bahan tanam? Oke, secara umum ya, bahan tanam adalah bagian tanaman yang digunakan untuk perkembangbiakan tanaman. Jadi bahan tanam bisa digolongkan menjadi dua, yaitu pembiakan bahan tanam secara generatif maupun bahan tanam secara vegetatif. Adapun bahan tanam organik secara generatif adalah bisa menggunakan biji atau benih yang nantinya akan menjadi bibit yang selanjutnya akan ditanam ke tanah. Yang selanjutnya bahan tanam secara vegetatif meliputi bisa batang, menggunakan stek, cangkok, daun, juga yang terakhir adalah menggunakan akar seperti rhizoma. Oke, kita masuk ke kriteria biji atau benih yang baik untuk ditanam. Jadi dalam materi ini kita khusus untuk pembiakan tanaman secara generatif. Jadi sebelum itu kita harus bisa memilih gimana caranya memilih kriteria biji atau benih yang siap untuk ditanam. Yang pertama, padat, bernas, bentuk dan ukurannya seragam, tidak cacat, dan yang terakhir adalah tidak terkena hama dan penyakit. Oke, ini merupakan salah satu contoh gimana cara memilih kriteria biji atau benih yang baik untuk ditanam. Salah satunya adalah dengan perendaman dengan air, di mana yang tenggelam ini merupakan salah satu biji yang baik untuk ditanam, sedangkan yang timbul adalah yang kurang baik untuk ditanam. Oke, setelah memilih kriteria biji atau benih yang baik untuk ditanam, baru kita mengenal beberapa tipe perkecamahan pada tanaman. Dikenal dua tipe perkecamahan pada tanaman. Yang pertama tipe epigenial. Biasa ini ditemukan pada tanaman dikotil, contohnya mangga, durian dan sebagainya. Sedangkan tipe perkecamahan hipogeal ini biasanya ditemukan pada tanaman monokotil, contohnya jagung. Kedua tipe perkecamahan ini memiliki perbedaan. Salah satunya kotiledonya. Satunya berada di dalam tanah, satunya berada di luar tanah. Oke, masuk ke penyiapan tempat persemaian. Jadi tempat persemaian mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Secara umum, tempat persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melakukan penyemaian benih atau cabang dan penyapihan bibit yang bersifat sementara sampai menjadi bibit siap untuk ditanam. Ini merupakan salah satu kriteria tempat persemaian. Yang paling penting adalah kriteria untuk tempat persemaian, lokasinya harus datar. Yang kedua adalah dekat dengan sumber air. Selanjutnya, oke, ini merupakan salah satu jenis dan ukuran tempat persemaian. Ini merupakan tempat persemaian yang dilakukan di bedengan. Yang kedua, ini merupakan tempat persemaian yang dilakukan di dalam nampan maupun di dalam polybag. Oke, ini ukuran yang umum digunakan untuk melakukan tempat persemaian. Lebar bedengan 90 sampai 100 cm. Panjangnya bisa 5 sampai 10 meter. Tinggi bedengannya 25 cm. Oke, kita masuk ke penyiapan media tanam. Secara umum, media tanam itu mempengaruhi suburnya tanaman. Jadi banyak sekali media tanam yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman, baik media tanam secara organik maupun anorganik. Adapun media tanam yang sering digunakan, yang pertama ada tanah, ada sekam bakar, ada pupuk kandang. Di mana ketiga media tanam ini dicampur, selanjutnya dimasukkan ke dalam polybag atau tempat persemaian, lalu dilakukan penanaman biji atau benih. Ini, oke,
Berdasarkan jenis bahan penyusunnya, media tanam dibedakan menjadi bahan tanam organik dan anorganik. Bahan tanam organik meliputi ada arang, cadahan pakis, kompos, mos, sabut kelapa, pupuk kandang, dan humus. Sedangkan bahan anorganik bisa meliputi kerikil atau batuan, pasir, debu, dan tanah liat. Oke, jadi media tanam yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman juga harus memiliki beberapa syarat. Salah satunya bebas dari hama dan penyakit, gembur, volumenya bentuk relatif stabil, dapat menahan air dan udara dalam jumlah sebanding dan mencukupi, mudah melepas kelebihan air hasilnya baik, cukup mengandung unsur hara. Oke, ini komposisi pencampuran dalam media tanamnya. Jadi komposisi media tanam mempengaruhi tingkat kesuburan tanahnya. Contohnya, media tanam yang sering digunakan adalah tanah, pupuk kandang, dan sekam padi dengan perbandingan 1:1:1. Contohnya, misalkan kalau kita menggunakan 5 kg tanah, berarti pupuk kandangnya juga 5 kg, sekam padinya juga 5 kg. Selanjutnya baru dimasukkan ke dalam wadah kecil, bisa menggunakan gelas aqua, bisa menggunakan polybag, dan sebagainya, baru ditanam tanaman yang diinginkan. Oke, masuk yang terakhir, lanjut perlakuan khusus. Tujuan dari perlakuan khusus ini adalah untuk mematahkan dormansi pada tanaman. Jadi kalau di benih ada namanya masa istirahat. Jadi harus ada beberapa perlakuan sehingga nanti benih cepat tumbuh dan berkembang. Salah satunya yang sering digunakan, yang umum digunakan adalah direndam menggunakan air. Jadi tujuan dari perlakuan khusus adalah 1. Untuk mempercepat terjadinya proses percambahan. 2. Untuk mematahkan dormansi benih. Yang ketiga, untuk mencegah adanya patogen yang dibawa benih. Selanjutnya, jenis perlakuan khusus pada benih. Yang pertama, perlakuan mekanis. Menyikir salah satunya, menggosok kulit benih dengan amplas, melubangi kulit benih dengan pisau, menggoncangkan benih. Ini merupakan salah satu teknik pematahan dormansi atau perlakuan dilakukan pada benih. Ini salah satunya adalah bagian dari kulit biji di amplas. Ini bagian kulit biji atau mata tunasnya dilubangi. Oke, masuk ke perlakuan kimia. Perlakuan kimia ini biasanya digunakan biji yang cangkangnya tebal dengan cara direndam dengan beberapa larutan. Salah satunya bisa asam sulfat, asam nitrat, dan sebagainya. Direndam dengan waktu tertentu dari 12 jam sampai 24 jam. Perendaman menggunakan larutan kimia. Nih, perlakuan fisik. Perlakuan fisik adalah perendaman dengan menggunakan air panas atau perlakuan dengan menggunakan temperatur tertentu. Maksudnya temperatur kita atur suhunya berapa derajat untuk benih tersebut dan sebagainya. Oke, yang terakhir kita masuk ke materi pembiakan tanaman secara generatif. Jadi ini merupakan salah satu inti dari materi pembiakan tanaman. Jadi sebelum kita melakukan penyemaian pada tanaman, kita harus memilih di mana biji atau benih yang baik untuk ditanam, baik itu secara genetis, fisiologis, sama fisik. Jadi ketiga ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Sehingga baru kita memilih gimana sih kriteria biji atau benih yang baik untuk ditanam. Nih, salah satunya misalkan bersih, kotoran, bernas, bercerah, dan ukurannya seragam. Oke, teknik penyemaian benih. Ini penyemaian benih di bedengan. Ini salah satunya. Ini merupakan salah satu penyemaian benih pada tanaman perkebunan. Salah satunya pada tanaman kelapa sawit. Ini penyemaian benih di wadah. Biasanya ini menggunakan polybag kecil atau kantong plastik. Nanti ditanam tanaman yang diinginkan. Ini merupakan salah satu pembibitan tanaman cabai. Ini juga bisa digunakan. Ini contohnya pada tanaman sayur-sayuran. Contohnya bisa sawi. Dilakukan di dalam nampan. Sehingga nanti setelah umur tertentu siap dipindahkan, baru dipindahkan ke lahan.
Oke, masuk ke pemeliharaan bibit. Menyiram. Oke, jadi sebelum menyiram tanaman, kita harus tahu dulu gimana kualitas air yang digunakan untuk menyiram. Jumlah kebutuhan airnya berapa banyak, waktu pemberiannya, dan cara penyiramannya gimana. Itu harus diperhatikan dalam menyiram tanaman di tempat persemaian. Yang seringnya pemupukan bibit, kita harus juga mengetahui jenis pupuk yang digunakan untuk masa pertumbuhan, pupuk apa yang digunakan, dosis pemupukannya berapa, dosis per tanaman, waktu pemupukannya kapan, pemberian pupuknya kapan, cara pupuknya gimana, apakah ditabur, ditugal, dan sebagainya. Selanjutnya, ini pengendalian hama dan penyakit. Jadi pada tanaman sering kita temui hama dan penyakit yang mengganggu pada tanaman, baik itu ya pada daun maupun batang. Oke, secara umum pengendalian hama dan penyakit bisa secara fisik, mekanis maupun kimia. Contohnya secara fisik bisa dimatikan menggunakan, misalkan dipencet aja menggunakan tangan. Kalau mekanis bisa menggunakan pisau, parang, dan sebagainya. Sedangkan kimia itu bisa menggunakan bahan kimia. Oke, mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Atas perhatian, Bapak ucapkan